tindak kriminalitas di mana-mana sekarang ini sudah merajalela, Pak. Seperti Tanjung Priuk, wilayah Sunter, Ancol, itu. Itu wilayah rawan itu, di situ di mana banyak bajing luncat. Halo bro, jumpa lagi bersama gua di meja redaksi Banten Raya. Ini hari Minggu, waduh, tapi gua sengaja datang ke kantor karena sudah ada tamu narasumber yang menunggu di kantor nih. Dia mau podcast bersama kita. Ya udah yuk kita kenalan aja dulu sama narasumbernya. Siapa sih narasumber kali ini? Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik. Mudah-mudahan semuanya juga baik, Bang. Ya, Bang, boleh Bang, perkenalkan nama Abang Bang. Baik. Perkenalkan, saya Sarul Ramadan dari komunitas driver Saduluran, seluruh supir Indonesia, atau bisa disapa dengan S3I, Bang. S3I, oke. Bang, ini komunitas supir seluruh Indonesia, tapi sudah ada cabang-cabangnya di Indonesia? Untuk sementara ini kan dengan hubungan usia komunitas kita sendiri kan baru berjalan 1 tahun. Jadi kita coba dijalankan untuk wilayah Provinsi Banten sendiri dulu. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa melebar lebih jauh lagi. Sebelum saya lanjut obrolannya dengan Bang Sahrul tadi ya. Saya ingin ucapkan dulu ke teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung Banten Raya Channel. Buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Sekarang juga nih. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Klik tombol merahnya. Nah, ya udah yuk sekarang lanjut obrolannya ya buat sama Bang Sahrul nih. Bang. Ya. Bisa dijelasin Bang organisasi profesi Abang nih? Oke, siap. Apa tuh yang perlu kita bahas nih? Tadi apa organisasinya namanya S3I. S3I, dalam arti kepanjangannya Saduluran seluruh sopir Indonesia. Itu kapan terbentuk ya Bang? Terbentuknya itu pada tanggal 7 November 2020. Di mana waktu itu saya hanya sebatas sebagai pembentuk gitu ya. Karena saya pribadi pun berasal dari keluarga komunitas yang lain. Cuma ya alhamdulillah dari semua keanggotaan yang sampai sekarang masih bergabung, memilih saya secara langsung untuk menjadi ketuanya. Gitu. Ini baru terbentuk, emang sebelumnya ada komunitas lain? Kalau saya pribadi sih mantan dari keluarga YLKD, Pak. Iya, yang dulu YLKD sendiri itu dinamakannya Informasi Lowongan Kerja Driver, yang sekarang namanya Instan Lintas Komunitas Darat. Sudah berlegalitaskan dan alhamdulillah mungkin YLKD itu sudah seluruh Indonesia sudah ada gitu Pak cabang-cabangnya. Mudah-mudahan ke depan juga S3I juga bisa demikian. Gitu. Nah S3I ini ada berapa anggotanya sekarang? Kalau untuk keanggotaan ya alhamdulillah sudah mencapai di atas 500 ya Pak. 500 orang. Iya. Itu sebanten aja atau hanya sama luar daerah? Sebanten aja Pak. Itu pun 500 orang itu yang sudah resmi, yang sudah memiliki di mana nomor-nomor ID-nya masing-masing. Jadi kan kita sistemnya nggak langsung siapa pengen masuk tuh kita terima. Jadi harus ikutin dulu prosesnya itu karantina keanggotaan. Ada ya gitu ya. Keren juga ya organisasinya ya. Memang harus mengetahui Pak manfaat fungsional itu apa komunitas. Jangan hanya mengaku nih gua juga anggota komunitas ya. Tapi yang namanya solidaritas, loyalitas itu kan bunyi kita, slogan komunitas kan demikian. Tapi tidak ada. Ya bahasanya ngeblong. Banyak demikian, makanya kita sistem karantina dulu gitu 3 bulan. Udah kayak rem aja ngeblong. terus. Makanya kita karantina dahulu agar mengerti si keanggotaan baru tersebut. Apa sih fungsinya komunitas? Didirikannya pada kapan? Agar mereka mengetahui dari nol gitu ya. Jangan
kita terima, fungsional tidak tahu, yang disebut visi misi ya. Kebanyakan hanya numpang tenar, bahasa orang komunitas itu numpang aman katanya. Karena di mana-mana kan sekarang ini para pengemudi itu banyak keluhan dari tentang masalah travel kendaraan, atau butuh bantuan di saat terjadi laka lantas, bahkan sampai terjadinya hal-hal tindak kriminalitas. Itu yang disebutnya cuma hanya numpang aman. Gitu. Makanya kita didik dulu agar mereka mengetahui untung ruginya di komunitas. Karena kami selalu menyebutkan komunitas itu berat, bro. Kenapa itu bilang berat? Karena kalau disebut beratnya itu, Pak, tidak ada segi keuntungan di komunitas. Ya. Rugi. Ya. Rugi waktu, materi, ya kan? Dalam pekerjaan juga kebanyakan yang lalai kalau tidak bisa membagi waktu ya. Cuma untungnya di komunitas itu apa, Pak? Yang membuat kita terharu. Jadi tidak mengenal darah, tidak mengenal warna darah gitu ya. Kita suku, agama sama. Gitu, seperti slogan kami. Nah, siapa kita, dari mana kita, tetap satu tujuan. Slogannya itu ya. Slogan S3S tersebut. S3I. Udah kayak ini sarjana S3. Amin. Mudah-mudahan putra-putra kita semua, Pak. Amin. Anak-anaknya ya semua. Ya. Bang, ini rencana ada pengembangan organisasi ke daerah lain, cabangnya gitu, Bang. Berarti kan ini induknya di Banten kan, ya. Tapi skupnya untuk se-Indonesia ya, karena ada I-nya tadi Indonesia. Iya betul, Pak. Jadi ini saya jabarkan, ini kan kebetulan jadi saya yang mimpin dan saya yang punya jarinya otaknya ya, pendirinya. Jadi pembentukan saya ini di mana akan saya rapihkan dulu khususnya di Banten sendiri, Pak. Dari segi kemakmurannya, ketertibannya, gitu kan. Karena di mana komunitas itu kita sendiri itu berat dalam masalah ADRT-nya, Pak. Karena kami tidak ada bantuan dari dinas manapun. Oh gitu. Karena kami mutlak dari para donatur keanggotaan sendiri, dari per bulannya itu di mana ada iuran berarti. Ada iurannya itu kita fungsionalkan untuk kepentingan bersama dari kita ya, buat kita juga. Diminum, Pak. Sedikit serak lah ya. Iya, santai aja dulu. Masih panjang gitu cerita ya kan. Allah, Pak. Berapa iurannya per bulan? Itu estimasikan ada yang 20.000, sampai 30.000 rupiah per anggota itu setiap satu bulannya sekali. Kita fungsionalkan buat keperluan sosialisasi antara komunitas gitu ya. Di mana ada pertukaran seperti banner atau menghadiri anniversary, kita saling menyerahkan plakat ya Pak, atau piagam penghargaan. Itu kita anggarannya dari uang kas tersebut. Dan seperti kita tindak sosial, ada bencana alam, nah kita ambil juga dari uang kas tersebut. Ikut juga ya masalah sosial ya, bantu yang lagi ini ya bencana ya. Seperti kemarin ya alhamdulillah dari saudara-saudara komunitas juga terjadi bencana alam di Gunung Semeru. Alhamdulillah di Banten sendiri sudah andil, di mana uang tersebut kita dapat dari saluran bantuan yang datang dari jalanan kita pungut. Itu di lampu merah, di pasar-pasar. Itulah luar biasanya komunitas mau bergerak, Pak. Tidak hanya buat dirinya sendiri, tapi memikirkan saudaranya yang lain. Galang dana ya? Galang dana, Pak. Kita tetap terjun. Bulan Ramadan, kegiatan untuk pembagian takjil, kita juga gelar. Oh gitu. Ini bentar lagi mau lebaran lagi. Berarti bakal ada agenda yang sama. Kalau kita panjang umur ya. Amin. Kita bisa ditemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, berbanyak sedekah kembali. Iya, benar. Selain sosial ya itu tadi keagamaan. Nah, tadi ngomong-ngomong banyak keluh kesahnya itu.
Apa sih emang biasanya di jalan yang dikeluh kesahkan sama anggota, terutama di jalan, pengalaman apa aja nih yang suka ada di jalanan? Kalau dari segi yang teringan itu Pak, masalah keluh kesah kejadian trouble mungkin ya. Seperti meledak ban atau pecah pelek. Sedangkan ban setip atau ban serepnya itu juga sama ya, kempes posisinya. Atau tidak memiliki ban setip ya. Nah, itu kita fungsionalkan tuh dari room komunitas itu. Kita share untuk cari bantuan. Untuk para keanggotaan komunitas dimanapun, untuk area yang terdekat agar merapat, saling membantu. Yang kedua, dalam tindak kriminalitas di mana-mana sekarang ini sudah merajalela, Pak. Yang khususnya daerah-daerah kota besar. Ya. Boleh kita sebutkan Pak wilayahnya Pak? Boleh. Nah, ini juga barangkali buat mengingatkan. Iya, ini kan buat antisipasi, buat mengingatkan. Daerah mana aja yang rawan tuh? Itu kalau di daerah seperti ibu kota itu kan Jakarta Utara itu Pak. Oke, Jakarta Utaranya di mana? Seperti Tanjung Priuk, wilayah Sunter, Ancol, itu. Itu wilayah rawan itu, di situ mana banyak bajing luncat atau ya anak-anak tanggung itu, remaja tanggung ya. Pemalakan terjadi daerah Dadap tuh, di mana para sopir ini mengirim barang ke wilayah tersebut. Dadap itu kan banyak pergudangan Pak. Kita harus mengemel, bayar ya. Ada nominalnya yang istilahnya tidak logika gitu. Oh gitu. Ya kalau namanya sopir kan 1.000-2.000 mah tidak masalah Pak. Ya kan, karena sopir itu memang disebutnya tuh rajanya sodako. Selalu sodako. Jangankan preman-preman di jalan kita takut ya kepaksa sodakohnya. Bapak-bapak bertopi aja kita sodakohin Pak, jalan raya Pak. Gak usah dibahas. Iya. Itu Pak. Itu nominal gak wajar berapa sih dia minta biar bisa masuk ke gudang itu? Nah, mereka itu mengeluarkan kwitansi di mana menyebutkan pungutan warga setempat. Ada nominal di antara 25.000 sampai 50.000 Pak. Oh, itu kan hal nggak wajar. Sedangkan kami gitu kan dari perusahaan nggak ada itu. Ya. Buat pergantian itu nggak ada, uang kawalan apa itu nggak ada. Otomatis uang saku kita buat dibawa pulang ke rumah. Harus ke situ. Ya, makanya kami para pengemudi ya selalu mengharap, atau memang istilahnya pemberitaan dari pihak Polri, TNI juga sampai sekarang mereka tidak berhenti untuk menindaklanjuti kasus-kasus kriminal ya Pak. Kami sebagai komunitas tetap bersinergi untuk negara khususnya, untuk para kepolisian, TNI, kami tetap bekerja sama. Oke. Itu kalau di rest area itu ada juga kasus-kasus ya, kriminal. Area ini sekarang ini banyaknya tuh ini tindak kriminal tuh seperti kejahatan perampokan Pak, di mana mereka itu mengincar ban setip atau kilometer seperti unit mobil-mobil Hinolohan, itu kan harganya lumayan besar. Oh gitu. Iya, dan elektriknya itu CPU apa tuh namanya? Itu dirampok bener-bener, bukan dimaling, dirampok. Ya istilahnya kalau ada supirnya ditodong, rampok kan ya. Benar Pak. Supir buat tidur di mana? Ya. Terus dalam mobil. Kalau hanya dimaling kan dicongkel aja supirnya lagi tidur di rest area. Rest area kan tidak mengadakan tempat tidur. Iya. Berarti supirnya ada di dalam kan. Dalam arti kategorinya itu merampok. Iya. Benar Pak? Betul. Yang rawan di mana tuh? Ya seluruh kejadian area itu rawan Pak, rawan. Yaitu juga kembali tergantung diri kitanya. Jadi tetap waspada. Karena ya kejahatan itu datang di mana ada kesempatan kan ya Pak ya. Sudah Pak, titiknya memang pada rawan, kita terlena. Kadang-kadang asik pada ngopi, kita juga saya pribadi Pak asik ngopi ya kan.
apalagi pelayan kopinya itu moy-moy gitu. Iya, Lupa iya. tuh sama yang namanya catat. Lupa ya kalau kita lagi bawa barang ya. Terlena itunya ya. Ah, tadi disebutin ada komponen mobil yang mahal. Apa tadi itu komponen? Kilometer ya? Elektriknya itu Pak, kilometer dan elektrik yang dimana buat pemindahan persneling. Dia kan menggunakan stick tuasnya itu kan. Nah, itu kan kalau nggak salah itu harganya sekitaran 40 atau 25 juta. Gitu. Oh, itu sama dia dibongkar. Iya, itu kan naruh itu gampang Pak. Cuman ada di dashboard kilometer itu. Oh, di situ. Oke. Iya, kecil segede rokok kok. Alat tersebut di sepeda. Tapi harganya mahal ya. Mahal, luar biasa. Itu ada di mobil apa itu? Nah, itu adanya di Hinolohan Pak. Hino. Iya. Dan di Suzuki Giga juga sekarang sudah mulai rawan juga, udah marak pencurian elektriknya tersebut. Tapi kalau di Suzuki Giga itu kebetulan kunci pintunya itu tidak semudah Hino yang gampang dicongkel gitu Pak. Kalau Isuzu kan masih harus didobrak. Oke. Nah, Dia keamanannya lebih ini ya. lebih kuat Pak, lebih bagus Pak. Oke. Oh, itu fungsi tadi kalau dicongkel hilang berarti. Hilang Pak. Si Kita alat nggak tadi. bisa ngoper persneling itu Pak. Berarti mati dong. Nggak mati bisa nggak. Cuma kita kalau sudah masuk istilahnya di gigi 3 ya gigi 3 aja nggak bisa dioper lagi. Oh, nggak bisa dioper lagi. Nah itu kan kalau seperti Hinolohan itu kan di mana ada kasar itu kura-kura. Nah kita tepak ke sebelah kanan gitu kan. Nah itu kelinci lambangnya itu. Nah di situ gigi halus kelinci itu Pak. Kalau alat itu hilang, otomatis kita nggak bisa pindah antara halus dan kasarnya. Sama juga ada yang setik gitu kan. Perbedaannya kalau kata kita ini bahasanya hino kepret gitu. Cuma persneling tepak aja gitu pada geser-gesernya. Gini doang. Iya. Saking halus itu atau kasar? Ya memang harus demikian Pak. Oh, mainnya. Namanya disebutnya juga hino kepret gitu. Berarti kalau dari parkir posisi kan netral tuh. Iya. Nanti kalau itu hilang dinyalain nggak bisa masuk gigi 1 atau gimana? Enggak, tetap posisinya kan di gigi kasar Pak. Kasar. Iya, Oh. di mana gigi kasar itu kan dari atret sampai 4. Nah, begitupun kalau dari kelinci halus ya itu atret tetap bisa Pak. Tapi kalau yang namanya mobil berat itu atret di gigi halus nggak mungkin, nggak kuat ya. Mesti di gigi kasar di kura-kura tersebut. Cuma kalau perjalanan misal kita bongkar dari Kerawang ya, kalau itunya hilang alatnya, kita mau balik ke Cilegon sini Pak, kan lumayan harus pakai gigi 4 lama itu. Kecepatan berapa kilometer per Iya, jam. iya. Udah gitu boros juga soalnya. Manteng berarti di situ aja. Nggak bisa lari, giginya kasar, mesin kasar. Bang, ini kan sekarang apa-apa udah naik ya. Iya. Tarif tol naik, Iya. biaya makan naik. Itu gimana Bang? Ada nggak sih kenaikan bayarannya juga tuh? Nah, jadi uang jalannya gitu. Uang maksudnya, jalannya Pak, ya. Jadi kalau uang jalan sih saya rasakan mungkin banyak penurunan ya Pak ya. Dari setiap perusahaan transport dimanapun beradanya. Nggak dari saya aja. Cuma kalau kita kadang-kadang lagi berpikir jernih gitu ya, nilai uang itu mungkin sama gitu Pak sebelumnya. Jadi misal contoh ya, sebatas contoh aja, uang jalan misalkan kita 1 juta nih, dari Cilegon Tangerang lah ya. Nah jadi 1 juta ini kan kalau dulu itu kita tol itu tarifnya misalkan yang tadinya Rp5.000 dari Cilegon Timur ya, Cilegon Timur ke Serang Timur gitu 5.000. Kalau sekarang kan udah 7.000. Nah, yang kelipatan penambahan tarif tol ini kan nggak ada estimasi penambahannya dari perusahaan, Pak. Hanya sekian aja. Terkecuali mungkin kalau kenaikan solar, baru ada perkaliannya ya. Dari perusahaan itu ada hitung-hitungan. Masalah konsumsi mungkin harian kebutuhan kita ya. Kita makan nih di warteg yang biasanya 1 porsi itu 10.000 gitu kan.
Kalau sekarang sampai 20.000 harganya, tapi uang jalan kita tetap segitu, Pak. Nah, otomatis kan berkurang lagi uang saku kita. Uang jalannya tetap 1 juta, pengeluarannya yang bertambah. Nah, harusnya kita istilahnya dapat 2 porsi, saya atau sama si pelayan wartegnya dibayarin traktir karena bohai sih. Karena bohai ya. Akhirnya cuma dapat 1 porsi ya. Buat saya doang yang tadi 10.000 jadi 20.000 kan. Oke. Jadi permasalahannya pemecahannya. Ya, perusahaan sendiri Pak harus punya kalkulasi matematikanya. Ya. Kalau masalah perhitungan dalam bidang ekonomi mungkin dibanding kami dengan para petinggi perusahaan dipandai mereka lah Pak. Karena dari pendidikan pun kami apalah gitu ya. Tapi sangat menyayangkan kalau saya harus belak-belakan ini. Sekarang ini bagaimana perusahaan menjaga kemakmuran perusahaan, tidak meningkatkan kualitas kesejahteraan karyawan. Kebanyakannya itu karena saya rasakan pribadi gitu ya. Dan apalagi sekarang kebutuhan yang harus kita keluarkan pembiayaannya tambah besar, sedangkan pendapatan kita tidak ada penambahan, yang ada tambah penurunan. Gitu. Dan saya bahas lagi punten nih, boleh saya kasih ini arahan lagi boleh komunitas tadi ya Pak ya? Iya, boleh. Jadi komunitas ini ya Pak, saya pribadi dan teman-teman itu sangat meminta support dari perusahaan di mana kita kerja masing-masing. Ya. Ya secara tidak langsung kami ini memang bentuknya sosial, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan bayaran apa, tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun. Tapi setidaknya itu dari perusahaan, tolonglah satu menghargai kami. Istilahnya kebanyakan perusahaan sekarang ini juga masih banyak yang belum mengizinkan karyawannya ikut berkomunitas Pak, masih banyak Pak. Oh, oke. Iya, alasannya katanya nanti kamu banyak mampiri teman-teman kamu, terus mobil nanti katanya jadi banyak stikernya jelek katanya gitu ya. Padahal kan stiker-stiker kami ini yang melekat di unitnya masing-masing itu menunjukkan arti persaudaraan, di mana yang sering merapat dari satu saudara ke saudara yang lain, itulah cenderamata Pak. Berarti anggota tersebut itu aktif dalam berkomunitas, terlihat gitu Pak. Seperti ada komunitas A singgah ke komunitas saya, ke base camp khususnya, atau ketemu di jalan ngopi bareng, itu kasih oleh-oleh Pak, mana koyo, tukar barter koyo yuk katanya. Jengkol yuk, itulah dari situ. Itu maksudnya stiker ya? Stiker. Gitu, Pak. Nah ini perusahaan banyak yang melarang Pak, masih banyak melarang. Padahal jika terjadi trouble dengan unit ataupun hal yang tidak kita inginkan laka lantas, di mana unit tersebut banyak stikernya, kami orang komunitas lebih paham Pak. Oh ini pasti darurat, gitu. Terlihat. Karena kami bukan tidak ingin menolong juga kalau unit-unit yang ada berstiker ya, bukan Pak. Karena takutnya penyamaran. Bawa mobil box. Nggak taunya itu nyamar bukan supir. Maling, di dalamnya ada banyak dombanya kan ya. Ntar yang ada juga kita dimasukin ke dalam box, ditodong. Itu banyak Pak. Jadi bukan kami membedakan di mana mobil ada stikernya dan tidak ada stikernya. Gitu. Jadi dalam arti stiker ini atau komunitas kami, identitas ya? Identitas Pak ya. Saya minta perusahaan itu ikut andil lah Pak, buat kami Pak. Karena kalau segi untung rugi itu kami yang rugi, komunitas yang untung Pak. Apa yang disebutkan untungnya? Sekarang ada yang travel di Cikarang, kalau nungguin montir untuk storing di sana berapa lama Pak? Cuma nganterin ban doang. Ya kan? Kebanyakan perusahaan sekarang kan gak punya storing ya Pak. Apalagi ya punten perusahaan-perusahaan yang istilahnya baru-baru tumbuh gitu ya. Karena itu kan butuh biaya besar, harus nyiapin armadanya, nyiapin montirnya, alat-alat buat pergantian suku cadangnya kan.
Dengan adanya komunitas ya hasil terbantu. Jangan dari bau 10 pun kalau belum dapat dari teman komunitas satu ke komunitas lain, itu terus kita cari sampai itu terkondisikan. Nah, itu untungnya buat perusahaan. Makanya dari itu kami sih berharap perusahaan itu support, membantu kami. Alangkah baiknya kopi kami itu dibayarin. Oh berarti kalau trouble di luar daerah Banten ini kan S3I itu kan ada di Banten. Kalau trouble-nya di luar Banten, yang nolongin mah komunitas lain ya, yang memang punya hubungan ya sama S3I. Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi ya. Di sekarang ini kan zamannya media sosial ya, semakin itu canggih. Setiap komunitas itu memiliki room lintasnya masing-masing. Oke. Seperti ada kan lintas S3I Cilegon, ada lintas S3I Tangsel, ada lintas S3I Serang Kabupaten, di mana saudara-saudara kita itu butuh bantuan ya, butuh bantuan di wilayah Serang Kabupaten. Nah kalau mereka ikut andil bergabung di room tersebut kan enak Pak, tinggal nge-share aja ke situ. Barangkali dari saudara-saudara S3I yang di Serang Kabupaten tadi memiliki waktu luang gitu kan, terus jarak tempuhnya dekat gitu. Itu kan lewat WhatsApp ya? Lewat grup WhatsApp Pak. Gitu. Kalau kejadiannya di luar Banten? Tetap sama Pak, karena komunitas sudah mendunia, bukan Indonesia doang. Nanti ada orang S3I di sana atau komunitas lain? Komunitas lain Pak. Oh cuman yang kenal sama S3I ya? Karena kita ini ada room para ketua, ada room para korlapnya. Jadi korlap A, korlap B di roomnya itu kan saling lempar. Tolong nih keluarga S3I ada yang travel di Bali. Kebetulan ada korlapnya di room itu juga. Di-share lagi sama dia sama komunitas wilayah Bali gitu Pak. Oh gitu. Nah ini sebenarnya bantu perusahaannya. Sangat membantu Pak. Makanya kami sih tidak bisa menegaskan karena tadi itu kita lemahnya itu bentuknya sosial. Tidak boleh ada pamrih gitu ya. Tapi setidaknya perusahaan itu menilai gitu Pak. Jangan harus kami yang berharap atau kami yang mendekat. Nah, di perusahaan ini kan ada pengemudi yang ikut komunitas. Ngobrol lah, sosialisasi. Kamu itu ikut komunitas mana? Di komunitas kami itu, kamu anggarannya itu kan misalkan, kalau kopdar gitu kan, beli kopinya siapa yang bayar gitu kan. Kalian menghadiri acara anniversary teman komunitas kalian, anggarannya dari mana gitu. Terus mengondisikan yang laka lantas, mengondisikan yang travel gitu ya. Bahkan sampai yang sakit dan ada juga yang mengalami kematian di jalanan gitu kan, saat mengemudi. Itu biaya operasional itu keluar dari mana? Nah, kalau sudah sering sosialisasi gitu hatinya mudah-mudahan terbuka gitu ya Pak. Sedikit banyaknya ada bebatu uang kas kami gitu ya. Tapi ya mungkin sedikit jauh Pak. Apa yang diharapin dari perusahaan tuh selain tadi kepedulian tadi? Naik nggak itu ongkos jalannya? Woi, coba pesan buat perusahaan-perusahaan. Intinya Pak, kalau perusahaan di mana pengen menambah kemajuan kesuksesannya itu, pikirkan kami karena kami roda kehidupannya Pak. Kami yang mengais rezekinya. Tanpa kami tidak akan berjalan dari tempat titik satu ke tempat lain. Dan kami pun sangat membutuhkan bapak-bapak yang duduk di kursi perusahaan tersebut, bos-bos besar tersebut. Jadi intinya harus sinkron Pak, harus saling membantu gitu ya. Perusahaan memikirkan nasib kami dan kami juga semakin menjaga kualitas kepercayaan perusahaan. Ya.
Pak, selain masalah kriminal, apalagi yang dialami? Mungkin ya banyak sih Pak. Saya pribadi atau teman-teman juga pengemudi di Nusantara ini kan pasti ngalamin hal-hal seperti kejadian apa namanya horor ya. Oh gitu, ada ya horornya ya? Udah pasti itu warga di sana udah bicara di warung. Jangan berangkat tengah malam. Jadi si unit mobil saya itu posisinya malah keliling-keliling pemakaman itu aja. Nggak ada nyampe-nyampenya kita ke tujuan, Pak. Pocong dan kuntilanak. Dua-duanya ada. Kan plong, sejodoh.